Kebersihan dalam kelas sudah terjangkau. Coba dilihat di samping kiri kanan, masih ada kertas-kertas atau tidak? Tidak ada. Jadi baik, terima kasih karena kelasnya dalam keadaan bersih. Yang berikut, Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah semua hadir atau ada yang tidak hadir? Semua hadir? Tidak. Ya. Jadi di sini Ibu akan mengisi absennya. Ya, yang tidak hadir coba dilaporkan namanya. Ibu minta satu orang untuk memberikan laporan soal kehadiran. Ya, silakan. Lutfian Sinekbias. Ya, lanjut. Gloria Lucy Allen. Ya, Maria Demenusu. Maria Gerau. masih ada. Lanjut. Maria da Costa. Stanislaus Cabria. Yohanes D. Abi. Claudius A. Abi. Dan Maria Okivi. Ya, jadi di sini kehadirannya tidak maksimal ya. Jadi kedepannya dilihat supaya kehadiran itu sangat penting untuk kita seorang siswa ya. Sudah kita mengecek kehadiran. Di sini Ibu akan sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, kita akan melihat ya, ada pertanyaan pemantik. Itu ada dua. Coba diperhatikan seperti itu. Di situ bagaimana cara Anda bisa mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati. Yang berikutnya itu bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan lingkungan sekitar Anda. Ya, jadi dilihat dari pertanyaan yang ada pada slide di depan. Ada yang bisa menjawab? Ya, kalaupun tidak bisa, sebentar akan dilihat pada poin materi ya pada hari ini. Ya, kita lihat lagi tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, itu ada dua juga. Di sini tujuan pembelajarannya coba dilihat bagaimana cara mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati. Ini ada dua ya, harus tercapai tujuan pembelajaran ini. Yang kedua, bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan lingkungan sekitar Anda. Itu dilihat dari tujuan yang harus dicapai pada hari ini atau pertemuan ini. Ya, yang berikut itu ada dua ya, asesmen kognitif itu pada poin materinya yang nanti sebentar kita lihat, dan yang kedua itu keterampilan itu pada lembaran kerja siswa ya. Jadi di sini kita masuk pada materinya, itu pada PowerPoint, ada slide-nya di depan, bisa diperhatikan dan bisa disimak baik-baik. Itu ada 6 gambar ya.
lemon, dan juga ada ekosistem darat dan ekosistem laut. Ya, dari gambar yang ada di slide sana yang sudah Anda melihat, ada yang bisa memberikan pertanyaan. Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Kalau bisa itu 2 orang penanya ya. Ya, coba angkat tangan. Coba Latrix. Apa yang dimaksud dengan gambar pada slide tersebut? Ya, secara umumnya. Jadi di sini Ibu mau menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh Latrix. Itu ada 3 tingkatan ya. Di situ ada nanti ada tingkatan gen, ada tingkatan jenis dan juga ekosistem dari gambar tersebut. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Nanti kita lihat lagi pada diskusi kelompoknya. Ya, orang kedua, Romi, silakan. Apa perbedaan antara pohon kelapa dan jeruk? Ya, jadi pertanyaan Romi itu pada poin pertama ya, pohon kelapa dan pohon pinang. Itu kita lihat dari tingkatan gennya itu bervariasi. Makanya dilihat hampir sama. Itu ciri-cirinya itu hampir mirip. Itu variasi antara gennya. Bisa dimengerti? Ya. Ya, kita lanjut materinya. Itu gambaran secara umum ya tentang keanekaragaman hayati. Di situ ada keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan dan juga sifat-sifatnya. Itu gambaran secara umum atau pengertian dari keanekaragaman hayati. Jadi perlu Anda ketahui lagi bahwa pada tingkat keanekaragaman hayati dikelompokkan lagi atas 3 bagian besar. Di situ ada tingkat keanekaragaman gen, yang kedua itu tingkat keanekaragaman jenis atau bahasa Latinnya itu spesies, dan juga tingkat keanekaragaman ekosistem. Kita lihat satu persatu ya penjelasannya. Di sini yang pertama pada tingkat gennya itu disebabkan karena adanya variasi gen antar struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Di situ Ibu ambil contoh, ada bunga mawar warna merah, ada juga warna orange. Jadi banyak warna. Hanya di situ Ibu ambil 2 ya. Bisa juga diambil contoh kita di sini padi, ada membramo, ada juga padi ciherang ya. Jadi macam-macam model padi itu. Itu contohnya. Kita lihat lagi tingkatan yang kedua, itu omong tentang tingkat keanekaragaman spesies atau jenis ya, jangan lupa itu ada istilah latinnya. Di situ menggambarkan bahwa keanekaragaman tingkat ini yang sama. Itu ada contohnya, itu ada berbagai jeruk ya, ada jeruk nipis, ada jeruk manis, istilahnya lagi jeruk Cina. Ya, itu mereka tergolong tingkatan spesiesnya. Kita lihat poin yang ketiga, itu keanekaragaman tingkat ekosistem.
suhu, curah hujan, intensitas cahaya. Jadi masih banyak. Di situ ada 2 komponen lagi, itu ada ekosistem darat dan juga ekosistem laut. Ya. Jadi itu pemahaman atau penjelasan dari Ibu, apakah sampai keanekaragaman tingkat ekosistem ada yang masih bingung atau bisa memberikan pertanyaan dari pemaparan slide yang ada di depan. Ya, yang bisa, yang mau memberikan pertanyaan bisa angkat tangan dari penjelasan Ibu tadi. Ya, silakan. Terkait gambar yang tadi dijelaskan ini. Ada? Ya, jadi kita ini sebentar Ibu bagi dalam kelompok, akan terjawabnya di sana di LKPD yang nanti Anda akan kerjakan. Jadi nanti sebentar dilihat supaya sebentar itu jangan bingung isi LKPD-nya itu, karena ini diambil dari materi yang tadi Ibu terangkan. Bisa? Bisa. Jadi kesempatan ini Ibu akan membagi Anda dalam kelompok, tetapi dalam bentuk satu permainan. Jadi Ibu bilang buat lingkaran, silakan berdiri buat lingkaran ya. Coba dibuat lingkaran. Buat lingkaran yang manis, yang bulat bagus ya. Namanya lingkaran itu harus bulat. Jangan sampai dia harus lonjong kembali. Ya. Sudah, jangan gandeng tangan itu terus. Ya, di sini permainannya di sini Ibu menyampaikan terlebih dahulu. Jadi pada kelipatan ketiga harus tepuk tangan 1 kali. Seingat? Ya. Jadi contohnya seperti ini. 1, 2, ya, 4, 5. Ya, bisa? Bisa. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ibu ulangi lagi ya, harus konsentrasi. Bisa pahami? Bisa. Ya, jadi hitungannya sampai 5 ya. Karena kelipatan 3, tapi nanti kelompok kita cukup sampai di 5. Ya, Ibu ulangi lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi cukup sudah. Jadi harus perlu ada konsentrasinya. Karena ini permainan. Di sini Ibu akan membagi kamu dalam bentuk kelompok. Jadi berhitung 1 sampai 5. Tinggal, oh ini saya sebentar masuk kelompok 1, kelompok 2. Jadi tinggal menyebar ke kelompok masing-masing ya. Jadi langsung saja dalam perhitungannya supaya kita bisa membentuk dalam kelompok ya. Dimulai dari Sanca. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya. Jadi masing-masing sudah tahu ya nomornya. Silakan kembali ke tempat, duduk dalam bentuk kelompok. Sudah itu baru Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kembali ke tempat. Ya, duduk dalam bentuk kelompok ya. Dalam bentuk kelompok ya, ada
Untuk pembagian RKPD-nya silakan dilihat dan dikerjakan. Waktunya hanya 10 menit ya, kita hitung dari sekarang. Ya, waktunya 10 menit ya. Ya, ada kelompok yang sudah selesai. Ya, itu penambahan waktunya 2 menit lagi. Kelompoknya Marcel sudah? Ya. Kelompoknya Eti? Ya. 1 menit lagi. Kelompoknya Sanja sudah? Tinggal 1 kelompok saja. Ya. Waktunya sudah selesai. Di sini Ibu akan mengajak salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Kita yang lain atau kelompok yang lain menanggapi atau memberikan pertanyaan, bisa saran, kekurangan dari kelompok yang mempresentasikan mereka punya hasil ya. Di sini Ibu minta kelompoknya Sanja silakan menyampaikan hasil diskusinya. Kita yang lain pasang telinga untuk mendengar dan menanggapi. Bisa mengerti? Bisa. Silakan kelompoknya Sanja bisa menyampaikan hasil diskusinya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan
Baik, terima kasih kepada saudari moderator karena telah memberikan waktu dan kesempatan. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Bunyi soal yang pertama. Gambar di atas menunjukkan keanekaragaman hayati. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah dan tekstur. Bunyi soal yang kedua. Menurut Anda, yang manakah yang termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat gen? Jelaskan secara detail apa alasan dalam pengelompokan tersebut. Di sini ada ayam dan unta. Di sini kami memilih ayam karena ayam memiliki banyak jenis, sehingga berkat hasil perkawinan silang antara ayam jenis satu dengan jenis lainnya menghasilkan dua jenis yang bergabung dalam satu ayam. Bunyi soal yang ketiga. Menurut Anda, yang manakah yang termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis? Sini ada jeruk, ayam, dan ekosistem laut dan darat. Menurut kami, yang termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis adalah jeruk, karena jeruk memiliki persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya. Bunyi soal yang keempat. Menurut Anda, yang manakah yang termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat ekosistem? Yang termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat ekosistem adalah padang rumput, hutan bakau, dan gunung. Karena setiap makhluk hidup hanya akan tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang sesuai. Misalnya, unta yang hanya bisa bertahan hidup di gunung. Yang kelima, bunyi soal yang kelima. Analisislah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di situ di mana ada iklim, relief tanah, dan faktor tanah. Iklim adalah faktor yang sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati, seperti suhu, udara, dan lain-lain. Relief tanah adalah tinggi rendahnya permukaan bumi yang dihitung dari permukaan air laut. Faktor tanah adalah jenis tanah di suatu tempat sangat mempengaruhi tumbuhan dan hewan yang terdapat di sana. Sekian pemaparan hasil diskusi kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sesi berikut saya buka dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, waktu kesempatan saya berikan. Ya, jadi itu teman-teman sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Waktu selanjutnya ini kita dari kelompok lain bisa menanggapi atau memberikan masukan dengan sampai masih kurang atau bagaimana. Silakan. Ya. Baik, dari Kak Yani, waktu dan kesempatan saya berikan untuk bertanya. Pertanyaannya, berilah contoh lain dari tingkatan jenis dari lingkungan sekitar.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya mewakili kelompok kami untuk bertanya. Pertanyaannya, upaya apa saja yang telah dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Dari kelompok 5 mungkin ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa saja yang telah dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Dari kelompok 4 mungkin ada pertanyaan. Kelompok 5. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Bunyi pertanyaan adalah contoh lain tentang spesies dan lingkungan sekitar. Contoh lain spesies atau jenis yang kami ambil adalah jeruk, yaitu jeruk nipis dan jeruk purut, yang bisa atau mampu saling kawin dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang fertil. Baik, ini adalah jawaban kami. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari kalian. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari KTI ini. Bunyi pertanyaan, upaya apa yang telah dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Upaya yang telah dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Di sini kami mengambil contoh hewan dan tumbuhan, yaitu di mana ada pemerintah yang membuat dengan melestarikan keanekaragaman hayati dengan membuat cagar alam. Mungkin ada Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, jadi mari kita berikan aplaus kepada teman yang sudah menyampaikan hasil kerja atau diskusi mereka. Ya, pada kesempatan ini Ibu dilihat dari hasilnya, Ibu minta atau menunjuk satu orang untuk menyimpulkan dari poin pertama tadi yang Ibu sampaikan sampai hasil diskusinya pada LKPD tadi. Sini Ibu minta untuk dia menyimpulkan secara umum hal yang mana yang akan menjadi dasar atau pegangan kita ketika masuk pada materi keanekaragaman hayati. Ya, silakan kata Via, waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih telah saya kesempatan. Baik, di sini saya menyimpulkan bahwa konsep keanekaragaman hayati didasari pada prinsip bahwa di dunia ini tidak ada makhluk hidup yang sama persis. Setiap makhluk hidup memiliki wujud, sifat, dan perilaku yang berbeda-beda. Keberagaman wujud, sifat, dan
yang membentuk sebuah keanekaragaman hayati di dunia. Dengan demikian, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tingkat pertama, tingkat gen, keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Tingkat kedua, jenis atau spesies, di mana keanekaragaman jenis menunjukkan adanya variasi yang terdapat pada makhluk hidup antara jenis dalam satu marga atau genus. Yang ketiga, ekosistem, merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sekian dari saya. Jadi itu kesimpulan dari teman kita Via. Dia sudah menyimpulkan dari awal materi yang Ibu sampaikan. Jadi perlu Anda harus ketahui, yaitu kesimpulan dari Via. Di sini Ibu mau menyimpulkan lagi atau melengkapi lagi dari hasil tadi yang sudah disampaikan Via dan juga dalam bentuk kerja LKPD-nya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa pada keanekaragaman hayati di sana itu dia bermacam atau ada keberagaman makhluk hidup, di mana bisa terjadi adanya perbedaan. Yang dimaksud di situ ada ukurannya yang berbeda, ada penampilannya, ada juga sifatnya. Jadi setiap makhluk hidup itu dia memiliki ukuran, penampilan dan sifat yang berbeda. Tidak selamanya itu si Sanca sama dengan si Via. Nama saja sudah beda, apalagi ciri-cirinya. Jadi masing-masing makhluk hidup itu dia memiliki ciri-ciri. Itu Anda sudah pasti tahu ciri-ciri dari makhluk hidup, setiap makhluk hidup itu. Ya, kita lihat poin inti yang kedua itu perlu Anda ketahui bahwa keanekaragaman hayati itu dibagi atas 3 tingkatan. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD-nya, Ibu sudah bagikan bahan ajarnya. Itu perlu dilihat. Ada 3 poin ya di sana. Itu tentang tingkat keanekaragaman gen, ada juga tingkat keanekaragaman jenis dan juga tingkat keanekaragaman ekosistem. Contohnya tadi sudah disampaikan lewat ini teman-teman yang sudah mengerjakan hasil LKPD-nya. Jadi itu kesimpulan dari itu ya. Kurang dan lebihnya nanti kita perhatikan pada pertemuan berikutnya. Bisa tidak? Bisa. Ya. Jadi itu kesimpulannya dari Sivia dan Ibu ya. Di sini Ibu akan membagikan refleksi ya. Ada refleksi peserta didik dan Ibu sebagai guru juga ada refleksi ya. Jadi Ibu bagikan, silakan dijawab masing-masing ya. Tidak bisa harus baru bertanya ya. Silakan diisi. Baca dan dijawab ya. Itu dikumpulkan. Ya, silakan diisi refleksinya. Semua sudah dapat? Kalau sudah boleh dikumpulkan.
Semua sudah terkumpul? Itu kamera mati. Ya, semua sudah? Dari hasil refleksi semua sudah terkumpul? Sudah. Ya, jadi ini hasil refleksinya. Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikut ya. Sebelum Ibu menyampaikan materinya, boleh kembali ke tempat semula, bisa dibawa kursinya kembali ke tempat semula. Ya, jadi pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi kalau bisa dilihat memang materinya, jadi ketika itu penjelasannya kurang di mana, bisa kalian lengkapi. Jadi itu materi yang akan dibahas minggu depan ya. Oke, dari pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu minta Novia untuk memimpin atau membawa kita dalam doa penutup kegiatan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Novia. Namun sebelum itu, izinkan saya memimpin ini dengan ajaran agama. Berdoa mulai dalam nama Bapa, yang Maha Baik, puji dan syukur atas berkat dan perlindungan dari awal kejadian proses pembebasan hingga selesai. Sebentar lagi kami akan istirahat. Kami mohon saat istirahat buanglah hasil pencapaian agar kami dapat mengikuti pelajaran selanjutnya dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada Yesus Tuhan kami.